Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Semoga pada pagi hari ini Ananda selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu Ta'ala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya dulu anak-anak ibu berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran ya nak, yaitu kita mulai lagi pada buku masih dalam tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, sebelum Ibu memulai materinya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui pertumbuhan hewan. Nah, 2. Siswa mengetahui cara perkalian dan menyelesaikan soal perkalian. Dan 3. Siswa atau Ananda dapat menggambar hias bermotif hewan. Jadi ketiga ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya nak, yaitu pada subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 1. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari pertumbuhan hewan ya nak. Jadi hewan itu kemarin sudah Ibu sampaikan, hewan adalah jenis makhluk hidup. Nah, salah satu cirinya itu adalah tumbuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pertumbuhan hewan ya. Nah, di sini ada gambar binatang ya atau hewan. Banyak sekali, ada kuda, ada sapi, ada kambing, ayam, kelinci. Nah, pernahkah anak-anak ibu melihat hewan? Pasti sudah pernah ya. Nah, jadi hewan ini mengalami yang namanya pertumbuhan ya. Di sini kita akan mempelajari contoh hewannya ayam ya. Pernahkah Ananda melihat ayam bertelur? Nah, kalau Ibu udah pernah. Kalau Ananda pasti juga sudah pernah ya. Nah, telur ayam menetas kemudian keluarlah anak ayam. Betul? Ya. Jadi kemarin cara perkembangbiakan hewan itu ada 2 ya. Ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Nah, kalau ayam dia bertelur, jadi anak ayam yang menetas, kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Dan selanjutnya ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya nak, mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang akan mempengaruhinya. Nah, sekarang ini ayo mengamati, ada gambar seekor ayam ya, dimulai dari telur ayam. Setelah itu ayam menetas menjadi anak ayam dan ada induk ayam dewasa ya. Nah, pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbuluh dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi ingat ya, kalau ayam, burung, bebek itu berkembang biak dengan cara bertelur.
Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, jadi apa aja nak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Yaitu ada makanan dan ada minuman ya. Sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, ayam itu mengalami pertumbuhan. Nah, diingat ya apa yang Ibu sampaikan ini. Sekarang berdasarkan bacaan di atas, dapatkah Ananda menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, pasti Ananda sudah tahu ya contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam, yaitu yang memiliki kesamaan dengan ayam diantaranya adalah bebek dan burung. Nah, yang seperti Ibu sampaikan tadi ya, semua itu termasuk ke dalam kelompok unggas. Nah, nih kalau unggas ada bebek, ada ayam, burung. Nah, angsa itu semuanya berkembang biak dengan cara bertelur ya nak ya. Nah, berkembang biak dengan cara bertelur. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Nah, ini soal ya yang kedua, berdasarkan gambar yang tadi. Yang pertama tadi yang muncul ada telur ayam. Nah, telurnya pecah, keluarlah anak ayam, lalu menjadi anak ayam dewasa dan ayam, lalu menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Nah, ini ya, telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Jadi ini ya perubahan yang terjadi pada ayam atau pertumbuhan ayam ya. Setelah itu soal berikutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ayo apa? Iya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam itu yaitu ada makanan, minuman, dan suhu udara. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin apalagi sering hujan. Ya nak, jadi ayam ini bisa bertahan hidup dan sukanya itu yaitu di cuaca yang hangat atau suhu udara yang hangat ya. Jadi kalau yang dingin-dingin nih ayam tidak bisa bertahan hidup ya nak. Tetapi kalau misalnya suhu udaranya hangat, nah akan mempengaruhi pertumbuhan ayam ya. Jadi ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Ingat ya, ada makanan, minuman, dan suhu udara. Selanjutnya, cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Nah, ini kita masuk muatan pelajaran SPDP ya, yaitu kita membuat gambar hias bermotif hewan yang kita sukai. Misalnya Ananda suka ayam nih. Nah, akan kita gambarkan hewan berupa ayam ya. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Nah, nanti ada contoh garisnya ya nak. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam ya. Nah, sekarang bagi yang ada buku gambar boleh dicoba-coba ya cara menggambar motif hewan. Nah, boleh menggambar ayam ya. Tapi ini tidak Ibu latihankan atau tidak Ibu kasih tugas ya. Nah, pertama dulu ambil
di buku gambar ya, kalau menggambar ya nak. Nah, buku gambar buat kotak segi 4. Nah, buat garis vertikal ya. Vertikal itu garis yang panjang-panjang seperti gambar A. Nah, kalau yang garis kedua ini yang ditunjuk panah itu garis horizontal ya. Nah, setelah itu Ananda disuruh lagi berlatih membuat garis melengkung ya. Nah, boleh dicoba. Nah, setelah itu ini cara menggambar motif ayam. Nah, menggambar motif hewan ayam ya nak. Di sini kita buat dulu nih gambar telurnya. Habis itu nanti dibuat lagi lehernya. Nah, di situ buat lagi kepalanya ya. Setelah kepala ayam nih yang nomor keempat itu dibuat nanti lagi kapak ayam dan bulu-bulu ayam. Dan setelah jadi motifnya bisa menggambar dengan cara menghiasnya ya, dengan krayon atau cat yang Ananda punya ya. Nah, ini untuk latihan saja di rumah, tetapi tidak dikumpulkan ya. Sekarang kita lanjutkan. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nah, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, yuk kita jawab ya sama-sama. Nah, akan Ibu jelaskan. Di sini tadi ayam Udin yaitu ada 2 ya jenisnya. Pertama 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina itu bertelur ya. Nah, masing-masing ayam betina itu bertelur 10 butir. Ya, nak. Jadi 10 ditambah 10 itu nanti sama dengan 20 ya. Nanti akan Ibu contohkan cara mencarinya di bawah ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini nanti akan berkelanjutan yaitu dengan pembelajaran perkalian ya nak. Nah, Ibu harapkan Ananda bisa perkalian ya. Nah, nanti akan ada waktunya Ibu akan mengetes perkalian Ananda ya. Nah, jadi ini contohnya tadi, ini gambar kandang ayam Udin ya. Ayam betina Udin itu bertelur 10 butir ya. Masing-masing itu di kandang pertama itu 10 butir. Nah, di kandang kedua ini 10 butir ya. Nah, jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20. Ya, seperti itu ya cara menyelesaikannya. Nah, 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, ini bisa juga ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 10 sama dengan 20. Ya. Nah, jadi kita ini udah masuk perkalian ya, nak. Ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 nih dari mana datangnya, Bu? 2 nih jumlah ayam betina Udin tadi. Nah, sama-sama menghasilkan telur 10, jadi 2 kali 10. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, ini. Lihat, di sini ada 3 buah kandang yang berisi 12 ekor ayam. Nah, jadi 12 ditambah 12 ditambah 12 tambah 12 sama dengan 36.
Nah, jadi penjumlahan berulang seperti ini, yaitu penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama, disebut juga dengan perkalian ya nak. Jadi kita nih bilangannya sama, kita ulang-ulang, misalnya 12 tambah 12 kan berulang tuh, jadi disebut juga dengan perkalian. Maka kita tulis dalam perkaliannya 3 dikali 12 itu 36. Nah, ini cara lain menyelesaikan soal tersebut ya, cara yang panjang. Nih, ada cara panjangnya. 12. Nah, jadi puluhannya dari 12 ini yaitu 10 ya. Satuannya angka 2. Ya. Jadi kita pisahkan antara puluhan dan satuannya. Ini caranya yang panjang ya, Nak. Tapi kalau Ibu sarankan Ananda pakai cara yang mudah seperti tadi, yang pendek ya. Misalnya 3 kali 12 langsung saja nanti pakai jalan ke bawah. Kalau ini cara panjang. Tetapi Ibu sampaikan juga ya. Nah, jadi kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3, lalu jumlahkan hasilnya. Nah, di sini tadi udah dapat kita puluhannya 10, 3 kali 10 berapa? Ya 30 ya. Nah, lalu kita kali lagi 3 dikali satuannya berapa tadi? 2. 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Nah, jadi kalau pakai cara panjang, pertama kita kali dulu 3 dengan puluhannya 10, habis itu kita kalikan dulu 3 dengan satuannya itu 2 ya. Jadi 3 dikali 2 itu sama dengan 6 ya nak. Jadi setelah dapat hasil 3 kali 2 6, kita jumlahkan 30 ditambah 6 ya, hasilnya 36. Sama ya dengan hasil perkalian yang singkat tadi. Tadi 3 dikali 12 sama dengan 36 ya. Kalau ini dengan cara panjang, pertamanya Ananda cari dulu 12 ini 10 tambah berapa. Nah, siap tuh nanti penjumlahannya jalan ke bawah, tapi agak ribet ya. Jadi jalannya yang singkat saja ya, Nanda pilih. Nah, sekarang ada soal perkalian lagi, yaitu 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60. Nah, ini contohnya 4 dikali 15 ya. Nah, ini contoh menyelesaikan dengan cara yang panjang tadi ya nak ya. Nah, contohnya dengan cara yang panjang tadi ada 2 ya. Nah, boleh boleh Ananda pilih yang cara mana. Nah, jadi lihat di situ ada kandang ayam isinya 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15. Nah, ini kalau cara singkatnya ditulis langsung dalam perkalian ya. 4 dikali 15 sama dengan 60. Tapi kalau pakai cara panjangnya, kita cari dulu yang puluhannya berapa, berarti 10 ya. 15 ini 10 ditambah berapa? Nah, satuannya berarti 5 ya. Kita pisahkan antara puluhan dan satuannya ya nak. Siap tuh kita kalikan masing-masing dengan angka 4. Kenapa dengan angka 4 Bu? Karena dengan angka 4 ini pengalinya ya. Karena soalnya kan 4 kali 15. Jadi cara panjang ini dikalikan dengan pengalinya ya, angka 4. Lalu jumlahkan hasilnya. 4 dikali 10 sama dengan 40 ya. 4 dikali 5 sama dengan 4 kali 5 berapa? Ya 20 ya nak ya. Jadi subtema 3 ini Ananda harus hafal perkalian ya. Ibu harapkan harus hafal perkalian. Paling tidaknya perkalian 1 sampai 5 itu udah dikuasai ya. Nah, jadi 40 ditambah 20 sama dengan 60 ya nak. Sama kan hasilnya dengan cara singkat. 4 dikali 15 sama dengan 60. Nah, dengan cara panjang, dengan cara penjumlahan ke bawah ini, 40 ditambah 20 sama dengan 60 ya.
Jadi sama ya. Nah, sifat perkalian ini yaitu berlaku sifat pertukaran ya nak. Jadi misalnya tadi 4 kali 15, nah 15 kali 4 itu sama aja hasilnya ya. Sekarang ada soal yang bilangannya besar. Nah, untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut ini. Ini bilangannya yang besar ya. Nih, 2 kali 210. 210 ini kan besar ya nak. Jadi sifat pertukaran perkalian. Nah, kita pakai sifat pertukaran perkalian ya. Misalnya 2 dikali 210 sama dengan 210 dikali 2. Nah, perkalian ini kalau kita bolak-balik 2 dikali 210 atau 210 dikali 2 itu hasilnya sama aja ya nak ya. Karena pada perkalian berlaku sifat pertukaran. Ingat ya. Nah, sekarang kita jawab ini, soal ini. Ditulis dalam perkalian adalah 2 dikali 210. Nah, ini dengan cara yang pendek ya, langsung nanti kita cari. Kalau ini cara yang panjang. 210 ini ratusannya kita pisahkan dulu. 200 kita pisahkan lagi, puluhannya 10 ditambah satuannya 0 ya. Jadi kita kalikan masing-masing dengan angka 2. Seperti cara yang pada soal-soal yang tadi ya. Nah, jadi 2 dikali 200 berapa? 2 dikali 200 itu sama dengan 400. Enak ya. Tetapi cara ini jalan panjangnya ya. Boleh nanti Ananda pilih mau perkalian jalan ke bawah atau cara penjumlahan jalan ke bawah seperti ini ya. Tetapi kalau saran ibu lebih enak yang perkalian jalan ke bawah, nanti ada cara keduanya ya. Nah, ini 2 dikali 200 sama dengan 400 ya nak. 2 dikali 200 sama dengan 400. Nah, 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, jadi kelas 3 ini anak-anak ibu harus sudah hafal perkalian ya nak. Karena kalau tidak hafal perkalian nanti susah juga ya mengkali-kalikan ini ya. Karena kita udah mulai belajar perkalian. Akan sampai seterusnya kelas 4, 5, dan 6 ya. 3, 4, 5, dan 6 perkaliannya harus sudah hafal. Nah, kalau 2 dikali 0 satuannya itu ya 0 ya. Jadi kita jumlahin 400 ditambah 20 ditambah 0 sama dengan hasilnya 420 ya. Kita jumlahkan dari sebelah kanan dulu ya. 0, 2, dan 4. Nah, samakan hasilnya. Kalau cara cepatnya langsung aja 2 kali 210 sama dengan 420. Kalau ini penjumlahan cara panjangnya ya. Nah, ini yang cara cepat yang ibu bilang tadi ya nak. Nih cara lainnya 2 dikali 210 atau sama saja kalau dibalik 210 dikali 2 ya. Kalau pakai cara yang pendek atau cara cepat, kita buat dulu angka yang besar itu di atas ya. Nah, angka pengalihnya itu di bawah ya. Jadi pasti Ananda sudah pernah ya menengok perkalian seperti ini ya. Nah, sekarang kita kalikan ya nak. 0 dikali 2 atau 2 dikali 0 sama dengan 0 ya. Nah, apapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0 ya nak. Apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0 ya, ingat. Nah, selanjutnya 2 dikali 1 ke angka berikutnya ya. 2 dikali 1 atau 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, jadi memang anak ibu harus hafal perkalian ya. Lalu kita lanjutkan ke angka ratusannya lagi. 2 dikali 2 sama dengan berapa? Ya, 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Jadi samakan hasilnya 420. Nah, selesai dengan cara cepat seperti ini. Jadi Ananda mau pilih yang mana? Cara panjang atau cara cepat? Pasti lebih enak dan lebih sederhana cara cepat ya.
Untuk hari ini cukup ya nak ya, pembelajaran 1 dulu karena materinya lumayan susah yaitu tentang perkalian. Nah ibu ingatkan sekali lagi Ananda harus hafal perkalian ya. Nah kita ucapkan alhamdulillah untuk hari ini. Nanti belajar perkalian karena nanti ada tugas tentang perkalian ya untuk hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair.